Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ulang lagi biar hangat. Yang menjawab salam mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah, dipanjangkan usianya, ya senantiasa dalam keadaan diridhoi oleh Allah, yang sulit-sulit menjadi mudah, dan yang diinginkan ya dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa ashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Wa qala aidan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha istafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para alim, para kiai yang mungkin di antara beliau sudah mendahului kita, tapi rohnya tentunya masih ada, karena roh itu tidak pernah habis, tidak pernah hilang. Para ustadz, bapak-bapak dan ibu-ibu, para sepuh bini sepuh, yang tidak kita lupakan, pertama-tama Bapak Haji Sutanto beserta ibu. Saya sudah lupa yang ibu itu yang sebelah mana. Ya, kalau Bapak saya ingat terus karena beliau sambung di MUI kelihatannya. Ya, alhamdulillah. Nama-nama yang masih ingat saya di sini ada Pak Aliman di pojok itu. Ya, ya, Pak Nur Hadi, mana sih Pak Nur Hadi? Oh ya, Pak Nur Hadi, alhamdulillah. Ya, Pak Kholik, Bu Kholik ya. Kami kembali, alhamdulillah. Ibu Sumarti, ya, bapaknya satu RT dulu sering jaga bersama dengan saya, alhamdulillah. Yang tidak saya lupakan tentunya Bapak Ketua RW, alhamdulillah Pak Ketua RW kita masih kecil ini. Memang harus begini jadi RW Pak, jangan yang sepuh-sepuh. Biar awet Pak RW-nya, ya kuat memikirkan kita bersama-sama dalam hidup bersama-sama ini. Hadirin dan hadirat, ya adik-adik dari pengelola masjid, ya alhamdulillah yang sabar ada di masjid ini. Hadirin dan hadirat yang hadir di ruang ini dan bersama-sama, ya, mungkin pertama bernostalgia, yang kedua ya kita diam-diam sudah siap akan hadirnya bulan Ramadan, ya, bulan suci yang segera ada bersama kita hadir. Dan kita jangan lupa juga bahwa di bulan ini, bulan Sya'ban ini juga bulan berkah ini. Dalam Islam yang berkah bulan itu yang tidak boleh kita lupakan, bulan Rajab
bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mari yang kita sambil jalan ya, sambil ingat-ingat gitu ya. Nah, sambil nostalgia, sambil ingat-ingat, sambil bersama-sama memperteguh iman kita. Siapa tahu pertemuan seperti ini akan ketemu lagi besok di surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini biasanya ketemu di surga itu besok ya bersama orang yang senang kumpul-kumpul sama kita. Jangan dikira kita kumpul-kumpul itu tidak sambung. Kalau kita tulus berkumpul seperti ini, awet dari Perumnas sambung besok di pintu mana? Pintu Rayyan. Pintu Rayyan itu pintunya orang yang lewat puasa masuk di pintu itu. Ya Allah, ketemu lagi nih beliau-beliau dari Perumnas Kerapia ini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semuanya begitu. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat terutusnya beliau. Dulu Islam di masa akhir sebelum diutus itu yang kelihatan hanya tinggal empat orang yang membawa selamatnya Islam ketika itu, karena masa sebelum itu masa fatrah, masa di mana 500 tahun itu kosong setelah wafatnya Nabi Isa Al-Masih. Padahal kita ini dalam syariat sejak Nabi Adam itu sudah ada syariat yang kita kenal dengan syariat Samawi namanya, yang membawakan kita ini sambung dengan Pak Adam, sambung dengan Ibu Hawa. Ketika itu sudah ada peluang-peluang ibadah ke tempat yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Haram itu, yang di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Dan di Ka'bah itu kalau kita lihat sebetulnya simbol orang mukmin seluruh dunia beribadah menghadap fokus di sini. Hanya dulu di masa Pak Adam namanya bukan Masjidil Haram. Masjid ini namanya dulu bukan masjid awalnya itu. Disebut ya ketika itu Baitul Atiq, bangunan tua begitu ya. Awalnya begitu. Ka'bah itu disebut dulu bangunan tua. Karena orang kalau langsung disebut masjid itu belum kenal waktu itu di awal. Masih dikenalkan Baitul Atiq, rumah tua. Nah, kemudian dikenal lagi setelah rumah tua itu diganti Bakkah. Dikenalkan juga Bakkah. Bakkah lama-kelamaan bernama Makkah. Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada pihak pengundang, siapapun panitia, Bapak Haji Sultan terutama. Alhamdulillah, ya, saya sudah kangen bener. Ya, alhamdulillah mulai bulan Agustus kemarin kita ya kebetulan ada acara-acara di mana saya ada penelitian ke Malaysia dan Thailand. Anak saya yang pertama itu bersama ayahnya, dia sudah alhamdulillah disempatkan oleh Allah dapat doktor. Anak saya yang pertama itu ya sudah ke Thailand dan ke Malaysia. Ya, saya pikir dia karena lahir bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus itu ya dia berulang tahun. Saya sudah kangen ke sana. Padahal anak saya yang lahir Agustus itu kan ada ibunya. Nah, ibunya itu yang bodoh. Ya, yang kuning itu bikin saya ayo kita ke sana deh. Ya, soal uang lah sudahlah. Ada saja uang dari Allah, bikin saya berangkat akhirnya di sana. Alhamdulillah, suasana di Malaysia sudah mirip-mirip di Indonesia. Sudah perbaikan ya sudah banyak, dan mudah-mudahan harapan saya COVID-19 ini sudah pamit betul lah ya dari depan kita, dan mudah-mudahan kita ini semuanya disehatkan ya, sehat walafiat, lingkungan kita, keluarga kita, sehingga untuk bulan Ramadan ini kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat,
ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, dalam kerangka agama, sebetulnya agama ini sejarahnya panjang. Kita menganut agama Islam ini sejarahnya panjang, dan itu ada garis yang jelas dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan sekarang ini. Agama itu disebut namanya agama Samawi. Kok tahu Pak? Nah, kalau kita buka Al-Quran nanti ketemu. Disebut ketika itu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat ini sejak awal mula dulu itu dikerangka oleh Allah, ya disebut sampai mungkin akhir zaman, sampai besok ketemu lagi di surga, begitu kira-kira begitu, disebut ummatan wahidah. Disebut satu kesatuan umat. Walaupun dulu sedikit, besok menjadi banyak. Banyak itu tidak sulit bagi Allah. Hisab pun besok yang tidak sulit. Orang sudah ada semuanya ya. Sekarang HP saja memberikan penjelasan kepada kita. Hampir semua hal di HP ada. Besok kan seperti begini aja besok itu, ya. Tangan kita besok begitu saja sudah diketahui semua. Kalau tidak keliru katanya besok HP ini malah ditempel di bagian tangan, kira-kira begitu besok perkembangan HP itu. Berarti lama-kelamaan besok cerita bahwa besok tinggal begini itu sudah diketahui nasibnya, sudah akan sampai kejadian itu. Oleh karena itu mari dengan keyakinan agama ini jangan ragu lagi. Kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah sehingga masuk ke dalam agama Islam, mari senantiasa bersyukur dan mohon kepada Allah senantiasa petunjuk untuk diri kita, putra-putra kita, keturunan kita, mudah-mudahan menjadi orang yang selamat fid dini wid dunya wal akhir. Saya begitu duduk di sini, rasa-rasanya ingat pengajian setiap malam Jumat dulu. Subhanallah, di RW 7 di Masjid Baitus Salam. Kalau Ahad itu biasanya kami ngisi tafsir di Masjid Muhajirin, biasanya begitu. Terus begitu. Lalu setelah kami pindah dari Perumnas ini, yang ketika itu saya tidak bilang-bilang, kehidupan kami ini agak naik turun begitu ya. Waktu kami ke Malaysia dulu, saya pernah 2 tahun di sana, saya ajak ibunya itu. Alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah di luar dugaan. Ketika itu di Indonesia memang gaji masih murah ya. Kita pegawai itu 81.000 dulu gaji itu ya. Ya, lalu tahun 87 itu ya, lalu naik lagi 135 ya. Ya, tapi awal-awal dia dengan dapat gaji 80%, 61.000 kelihatannya ya. Ya, padahal kami ke Malaysia itu dulu alhamdulillah digaji $1.060 ya, kali 4.000 ya, kurang lebih ya. Ya, agak banyak. Sehingga kami bisa menyelamatkan nasib adik saya yang di UNS dan adik saya yang di Unibro, Pak. Ya, saya merem saja, rampung begitu, uang kok sudah hampir habis ya. Gimana baiknya ini? Alhamdulillah terima bayaran, saya masuk saja Perumnas, tidak rame-rame. Pak, iki kontraktor opo seneng. Ais menang. Pokoknya menang. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Perumnas apik kabeh, saya bilang aja. Alhamdulillah saya di sini masuk tahun 87. Ya. Ya, kemudian saya di tahun 90. Ya, karena mungkin sudah enak di Perumnas, betah di Perumnas, ibunya melahirkan. Ya. Saya tidak lama antara anak satu dengan yang lain, itu sekitar 13 bulan. Lalu tahun 91 melahirkan lagi ibunya. Nah, jadi anak saya ketiga dan keempat alhamdulillah lahir di Krapia ini, ya, di tempat ini, di RT 2,
RT 4 ya. RT 4 RW 7 ya, Watu Gunung ya. Di Watu Gunung 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah karena terus sibuk di sini sibuk, di situ sibuk, agama bagus, ya, persaudaraan kita baik. Dari 87 kami kemudian ya diyakinkan oleh orang yang menjual tanah ketika itu, ya, ini mohon maaf buka kartu ini, ya. Dan tanahnya itu diyakinkan, disuruh sudah diambil saja dulu, tidak harus bayar sekarang begitu. Kok begini pikir saya? Ya alhamdulillah akhirnya ya kami beli di situ, coba kami dibangun ongkos tukang ketika itu masih 2.500 rupiah. Ya, masih murah. Saya tidak bisa bayangkan kalau dibandingkan sekarang ya. Pelatihnya 1.750. Iya, alhamdulillah. Ya, saya akhirnya ya di tahun 91 ya kami pindah itu dari Perumnas ini ke tempat kami. Dalam keadaan seperti mendadak karena banyak bapak-bapak yang ya Allah, ya saya tidak tahu, ya haru begitu ya. Tidak menduga kalau Pak Irfan katanya kok pindah. Pikir saya Bapak itu sudah di rumah tetap di sini. Ya Pak, di rumah tetap kelihatannya. Cuman yang kenyataannya ya baru seperti ini. Dan saya pindah ke rumah, alhamdulillah gentengnya hampir penuh. Belum penuh, gentengnya hampir penuh. Bismillah saya pindah saja. Ya kalau sekarang jarang anyar ya. Dari LP ke Turpani, panjenengan bisa ke barat 1 kilo 300 meter dari tempat itu. Alhamdulillah kami berada di tempat itu. Dari situlah kami dulu yang ketika di Perumnas saya dokter Andes ya Pak. Ya. Dokter Andes ketika itu di tempat itulah saya dapat magister. Kemudian di tahun 94, lalu tahun 2001 saya dapat doktornya. Ya, kalau guru besar, mohon maaf saya cerita sedikit ini, ya di tahun 2005. Ya, itu antara lain biografi saya. Ya, alhamdulillah anak saya yang lahir di Perumnas ini nomor 3 sudah kawin, punya 2 anak. Yang terakhir ini sudah kawin juga, sudah punya 1 anak. Ya, alhamdulillah 7-3 dilihat dari ini, tapi dilihat keseluruhannya sudah 9 Mbak saya. Alhamdulillah sudah wali songo ini. Bapak-bapak sekalian beserta ibu-ibu yang saya hormati, kita ini ada baiknya memang. Ya, ketika beragama ini dari waktu ke waktu layak diadakan peningkatan. Karena kalau kita tahu bahwa besok ini kehidupan kita bukan hanya 60 tahun atau 70 tahun. Ya, ada bahkan sekarang umat Rasulullah itu, Bapak saya Pak Garoji itu sudah 84 kalau tidak keliru, 84 tahun. Banyak sekarang yang begitu, 90 tahun juga sudah banyak lagi. Berarti usia untuk semakin meningkat dalam keadaan kita kuat itu sudah sedemikian rupa. Sehingga mungkin ada baiknya bacaan-bacaan, lebih-lebih ini di bulan berkah gitu. Bacaan-bacaan atau sholat yang perlu kita perkuat supaya badan tetap sehat, ya. Keadaan keluarga tetap kuat, diberkahi oleh Allah. Keadaan-keadaan seperti itu layak juga kita mulai kenal, mohon wirid-wirid, nambahi apa begitu, layak kita persegar dalam masing-masing kehidupan kita ini. Ya, hadirin dan hadirat yang terhormat,
Kalau kita lihat, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, bahwa kisah bahwa hidup ini pada dasarnya berawal dari satu umat, satu kesatuan umat. Ya, ayahnya Pak Adam, ibunya Ibu Hawa. Ternyata umat pertama pada saat itu dalam usia sekitar 900-an tahun, beliau itu menurunkan keturunan sebanyak 40 kali kelahiran. Ibu Hawa itu bisa melahirkan sampai 40 pasang anak. Ya. Saya tidak tahu gimana caranya beliau melahirkan itu, karena tidak ada kisah secara detail mengenai itu, tapi yang jelas 40 pasang putra putri sampai dengan 40 pasang itu. Berarti keluarga pertama di dunia ini ya adalah berumur sekitar 900 tahunan, dan ya sekeluarga itu berjumlah 40 kali 2 tambah ayah tambah ibu berarti 82 orang. Nah, sekarang berkembang di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Nuh, ya ketika itu masih banyak yang atos-atos ya, keadaan orang beragama, akhirnya oleh Allah diturunkan air bah. Nah, sisanya kan Muslim itu. Nah, Muslim. Nah, di masa Nabi Ibrahim kokoh. Di masa Nabi Ibrahim inilah jejak keagamaan yang dilakukan sekarang banyak kita serap. Kalau kita haji ke Mekah Madinah, ceritanya banyak cerita Nabi Ibrahim alaihissalam di samping Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu akan jelas kepada kita orang di masa Nabi Ibrahim berapa tingginya. Di masa itu dagu Nabi Ibrahim pas atasnya Ka'bah. Berarti orang ketika itu Nabi Ibrahim itu tingginya sekitar 15 meter. 15 meter. Kalau 15 meter berarti kalau berjalan di sini ke Simpang 5 berapa pijakan gitu? Berapa langkah? Konon katanya Pak Adam itu 20 meter. Berarti Pak Adam dulu kalau mau pergi ke Jawa, ke Malaysia, ke India itu tidak usah pakai Mercy. Tidak usah pakai ya Toyota seperti sekarang, jalan kaki cukup. Karena ke Jakarta mungkin tidak sampai sehari, kan? Ya, di mana kaki. Dan konon pulau-pulau di Indonesia ini pada saat itu masih apa? Masih utuh, tidak ada air karena di apa? Di kutub air belum cair. Sehingga dataran yang menghubungkan ke pulau-pulau di Indonesia ini belum berwujud 17.504 pulau. Masih enak Pak Adam kerenceran itu ya. Nah, sudah. Ya subhanallah. Kira-kira begitu. Akhirnya Pak Adam setelah sekian tahun diturunkan ke bumi, baru kemudian ketemu dengan Ibu Hawa di tempat yang kita kenal dengan padang Arafah. Alhamdulillah selamat bagi yang sudah haji, dan mudah-mudahan yang hadir di ruang ini bisa haji semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah. Maka manusia sejak Pak Adam jelas ceritanya, sejak Nabi Ibrahim jelas juga ceritanya, sampai di masa Nabi Isa pun masih jelas cerita itu. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya hanya 3 tahun. Maaf, bukan 23 tahun, hanya 3 tahun. Itulah sebabnya sejarah di situ kadang muter di antara kita. Bagi kita yang telaten membuka buku-buku agama akan ketahuan yang asli seperti apa. Saya tidak akan ceritakan di sini tentunya. Nah, bapak-bapak sekalian beserta ibu-ibu yang terhormat, oleh karena itu diwasiatkan disebut dalam Al-Quran mengenai bagaimana
sebaiknya kita berkeluarga ini dan anak-anak kita beragama. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di situ disebut ada wasiat. Ini mungkin layak kita perlakukan untuk putra putri kita dalam keluarga ini. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Telah berwasiat orang tua yang ketika itu adalah Nabi Ibrahim, banihi kepada segenap putranya, begitu pula Nabi Yakub. Para nabi itu juga tentunya kita bisa niru. Kalau berkeluarga jangan lupa agama yang kita anut, jangan sampai lupa disampaikan juga kepada putra putri kita. Bagaimana besok? Sebaiknya kalau kita sudah meninggal. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub juga begitu, berwasiat kepada putranya. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud din. Sesungguhnya Allah telah memilih lakum bagi engkau sekalian ad-din, telah memilihkan agama bagimu. Begitu para nabi itu, orang-orang sepuh di zaman dahulu itu. Apa yang harus kamu pilih? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau meninggal lo ya, besok lo ya. Illa wa antum muslimun, terkecuali dirimu sudah dalam keadaan pasrah masuk ke dalam agama yang bernama agama Islam. Hadirin, ini penting. Karena panjenengan kalau wafat, putranya ayem agamanya, mantep agamanya, ingat, kalau putra panjenengan soleh dan salehnya lebih bagus dari orang tuanya, itu besok bisa jadi ya nasib panjenengan itu bisa dengan doa anak lebih hebat jauh dari prestasi agama aslinya, dari amal panjenengan yang asli. Besok kalau putra harapan kita mendoakan kepada orang tuanya doa yang benar, ya Allah, panjenengan tinggal dapat kipas-kipas gitu. Aduh, ini hadiah luar biasa karena putranya baik. Putra yang baik, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak hanya itu kadang-kadang. Istighfar saja dia tidak untuk dirinya sendiri. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ada begitu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi li wali walidayya. Kalau bagus putra kita itu astaghfirullahaladzim, mohon dia itu kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Wa atubu ilaihi, sekaligus mohon bertobat kepada Allah. Li, bagi diri sendiri, wali walidayya, dan juga bagi kedua orang tua. Bayangkan ini, putra panjenengan bisa seperti itu. Dan kalau putra tidak salah didik, insya Allah kita ini panen juga, sekalipun sudah ada di alam kubur. Ini pentingnya kita beragama, dan agama itu tetap dibina, dirawat dengan baik. Nah, dan sebagai bukti di ayat yang saya sebutkan tadi itu ada juga dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub apa persaksian anak terkait dengan keluarganya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Adakah kalian semuanya sama bersaksi tatkala Nabi Yakub itu hadara Yaqubal maut, sudah menjelang wafat. Putra Nabi Yakub berapa ya?
Kita kan masih ingat kan Nabi Yusuf dengan dengan saudaranya Bunyamin kan? Ya, 11 tambah Bunyamin dan tambah Nabi Yusuf ya. Ya, 12 saudara gagah-gagah begitu ya. Ya, luar biasa ketika itu. Ketika menjelang bapaknya wafat, beliau itu sama ada di tepinya begitu. Ilqala li banihi ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku semua yang sudah hadir ini. Nah, begitu dicek satu-satu. Ma ta'buduna min ba'di, kamu besok kalau ayah meninggal, terus kamu menyembah apa? Sampai begitu hadirin dan hadirat. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, dijawab oleh segenap putranya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami semua ini ayah na'budu ilahaka. Jangan ragu. Kami ini sudah berkeputusan menyembah Tuhan yang ayah juga sembah. Ilahu wahidah, Tuhan yang maha satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semuanya ini ayah agama Islam yang sudah ada. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan ini terus terang saja, kita biar ayam pikiran dulu. Adapun yang lain, ada yang meleset, ada apa ya, itu monggo lagi ya, itu kita. Nah, karena ini orang dalam, nah enak di masjid saya bicara ini, ya mari kita bina keluarga kita bina masyarakat kita yang baik-baik, tujuannya supaya mereka menjadi penganut Islam yang setia, yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, bapak-bapak sekalian beserta ibu-ibu, ada baiknya juga mungkin sedikit-sedikit sambil kita masuk ke arah dekat bulan Ramadan, sambil jalan di bulan berkah ini, jangan lupa dulu ada kisah-kisah kenapa ya orang pembawa agama Islam ke Pulau Jawa ini dan Indonesia ini tidak bawa apa-apa dari Arab sana. Mereka kok cukup ya rezekinya selama di sini. Ada rahasia apa itu? Ternyata beliau itu tidak ada yang meninggalkan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh yang dinamakan sholat sunnah qobliyatas subahi, itu mereka lakukan. Tidak hanya itu, ada bacaannya juga. Kalau jangan kerso baca saja. Nah, beliau itu tidak meninggalkan itu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat, dia sebetulnya besok, tidak hanya besok ini sebetulnya, sekarang pun bisa insya Allah, asalkan yakin dan ikhlas. Khairun minad dunya wa ma fiha. Solatnya itu lebih baik dari dunia seisinya. Gampangnya dengan bahasa lain, ini solatnya orang bukan kata lu. Orang kaya. Panjenengan kalau ingin berkah rezekinya, insya Allah ya, di akhirat nanti juga insya Allah mulai dari dunia ini lakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Apa cukup sholat saja, Pak? Nah, jangan lupa bacaannya. Ditulis Mas G. Ya.
Bacaannya itu ya ini dibaca saja. Genapkan kalau bisa 100 kali. Jangan cepet-cepet ya. Habis ada jangan langsung komat ya. 15 menit. Ya. Nah, bacaannya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dan kalau baca jangan terus langsung kepingin langsung kaya. Baru baca sekali kok sudah begitu, tidak boleh. Sabar dulu. Ya ada waktunya lah. Ya, ada waktunya. Ya kaya dunia akhirat itu aja dulu. Ya, ya dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya setelah itu tentunya mohon kepada Allah, mohon keberkahan. Mohon keberkahan ya. Dan selamat keluar ke dunia akhirat. 100 kali. Ya, kalau 100 kali sukar ya pakai tangan ya. Kadang tangan itu baru 30 saja sudah ngantuk. Bisa minta tolong dari tangan itu. Pakai apa? Nah, yang minta tolong saja. Kalau saya sering minta tolong kepada tasbih itu. Saya bawaan tasbih itu. Nah, kalau pakai tangan begini kadang-kadang susah ngitungnya. Nah, kalau saya pakai langsung begini aja, ya ngitungnya. Jadi tangan juga, ya tangan kan, ya tangan kreatif namanya ini. Tidak usah dihubungkan ke bid'ah, tidak usah. Bid'ah ini alat juga, alat mempercepat kan. Otak cerdas sekarang itu bisa memikirkan 1000 pun kalau pakai bini kan cepat. Ya, tapi kalau pakai tangan begini, aduh. Sudah bingung sudah. Salah saya tadi. Nah, kalau begini udah pakai begini, ini tangan juga sama tangannya. Insya Allah kalau kita berpikir cermat ya, insya Allah bisa gampang. Ya. Nah, selain itu mungkin bacaan harian pas masa kita ini berumur. Kalau saya sudah kepala 6. Ya, sekian tahun lagi mungkin kepala 7 gitu ya. Ya saya tidak tahu, Pak Tanto mungkin lebih dari saya. Ya. Nah, mungkin ada bacaan harian yang ya kita tambahkan ya supaya badan tetap kuat. Diberi kekuatan oleh Allah. Katanya yang mempersegar rezeki dan rezeki anak kita itu jangan lupa istighfar. Istighfar yang bagus itu jangan 100. 100 itu bagi adik-adik. Tapi yang bagi yang sepuh-sepuh lipat. Nah, jangan 100 ya. Kira-kira kalau 1000 kuat. Nggak sukar. Kalau saya 1000 itu ini putar ini saja, minta tolong tangan sama tangannya kan. Putar gitu gampang. Ya, ini tidak ada yang murah, ada yang mahal. 15.000 ada, 100.000 pun ada. Jadi terserah. Nah, itu. Cuman ada di sini ulama yang sudah juga berkesimpulan. Monggo, bagi yang amal saya persilakan saja. Yang bagus supaya syafaat besok gampang diperoleh. Dan di samping itu tidak kembali lagi bacaan itu, melainkan melipat kepada kita. Sehari semalam jangan kurang selawatnya itu dari 1000 kali. Pinten ke Bapak? 1000 kali. Oh, Pak kok banyak? Iya. Awalnya terasa banyak. Lama-kelamaan ini insya Allah obat stres ini. Sering masa sepuh kita ini kadang-kadang mikir terlalu jauh, selawat kurang, stres kadang-kadang ada. Badan kadang cekak-cekot datang terus. Padahal kalau kita rutin baca selawat, baca istighfar, insya Allah di usia berapapun badan tetap sehat, tetap bagus. Ya. Selawatnya itu bisa yang pendek saja. Jangan bisa
Selawat Jibril namanya. Selawat Jibril ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini yang paling pendek. Kalau yang mau pakai Al-Ghazali monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nggak boleh pilih. Ya. Konon yang sudah membuktikan ini antara lain misalnya Habib Lutfi, ya, pernah hadir di sini Habib Lutfi. Ya. Kalau orang membaca selawat 1000 setiap hari, lalu orang itu meninggal, rasanya tubuhnya itu tidak disukai ulat-ulat itu, tidak disukai keremetan. Ya. Tubuh panjenengan akan utuh sampai kapanpun. Berarti kalau begitu bagus deh. Nah, dengan kerso silakan. Saya hanya menyampaikan saja, dan insya Allah rezeki kita itu banyak cementelnya. Banyak cementelnya. Saya pindah dari Perumnas ini tidak punya apa-apa. Terus terang saja, ya, gaji di Malaysia tidak sama dengan di sini. Ya, tapi saya pelan-pelan ngatur, alhamdulillah. Sekarang anak saya 4 itu sudah selesai semua, sudah lulus semua, cucunya sudah menjadi 9. Yang alhamdulillah pendidikan mereka ya sudah selesai S2 semua. Yang pertama sudah doktor, alhamdulillah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kok berperasaan mungkin ini antara lain yang layak saya sampaikan kepada panjenengan. Kalau jenengan ya mau mulai saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan selamat fid dini wid dunya wal akhirah. Ya. Tapi di antara doa-doa kita jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua kapanpun. Karena kedua orang tua kita walaupun beliau sudah meninggal dunia, tetap keridhaan Allah berada di kedua orang tua. Makanya kalaupun beliau bukan muslim, kita yang muslim, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua, tetap kita hormati. Lebih-lebih yang muslim, jangan lupa didoakan beliau ya, dalam doa-doa kita. Insya Allah kita seanak cucu kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak-bapak sekalian, sudah barang tentu karena kita sehari-hari ini hidup di Indonesia. Kemudian dalam hidup ini kita selalu sholat sehari-hari, berwudu juga sehari-hari. Maka jangan lupa sebelum masuk ke dunia lain nanti, setelah dunia ini, ya, sempatkan kita nyementel ke amal. Nyentel ke amal itu yang tidak akan lepas, tidak akan hilang pahalanya, antara lain amal jariyah. Sudah, amal jariyah ini bisa jadi keluar dari tangan kita sendiri. Bisa jadi tangan kita bergerak nyari amal itu keluar, dihadirkan ke sini. Jadi siapapun yang kuat melakukan sesuatu dengan tangannya, lakukan dengan tangannya. Keluar dengan hartanya, lakukan dengan hartanya. Ya, kuatnya dengan tenaganya, sebagai tenaga yang ada silakan dengan tenaganya. Maka amal-amal itu cementel, besok langsung diterima di akhir. Antara lain membana masjidan, kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Misalnya kita memiliki amal membangun masjid, walaupun yang keluar hanya keringat. Ingat, keringat itu dihitung sebagai amal jariyah. Bukan keringat, tapi yang keluar dari kita nyari dana. Ada artis kaya, Roma Irama ini sekali membeli berapa ya? Coba parah nih Roma Irama. Nah,
Peran lagi yang bagus lagi siapa di Semarang ini? Siapa lagi di Jakarta sana? Siapa lagi di Bogor sana? Atau orang yang suka membangun masjid itu, yang membangun 1000 masjid itu siapa? Nah, coba diincar saja itu. Nah, datangkan ke Perumnas. Ya, kalau biayanya ini 1 miliar saja, coba kita nyari 2 ya. Bisa enggak ya, tergantung kita. Masing-masing dari kita lewat tangan kita sendiri atau lewat orang lain atau lihat siapapun saja yang terkait dengan amal-amal bana masjidan, membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Kita besok dibangunkan juga oleh Allah bangunan yang indah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, monggo. Kalau sudah begitu, masjid sudah menantang. Masjid ini dulu saya tinggal sudah begini kelihatannya. Tidak apa-apa. Rezeki itu dari Allah. Saya bersama istri, saya kasih informasi dulu. Kami ini di sana ada sekolah yang kami tangani, madrasah, namanya Madrasah Darul Ulum. Ya, dulu Madrasah Darul Ulum ini hanya ada RA dan MI saja. Saya dari tahun 91 sampai 98, alhamdulillah menjadi kepala madrasah di sana. Di samping jadi dosen di UIN. Dari 98 sampai 8 tahun kemudian saya menjadi ketua yayasannya. Ya, saya terakhir ini karena sudah mulai tua, setelah 8 tahun saya menjadi dewan pembinanya. Alhamdulillah madrasah itu sekarang RA-nya sudah 2 tingkat, MI-nya 2 tingkat, ya, MTS-nya 2 tingkat, MA-nya 2 tingkat. Ada 1 wakaf dokter terbaru, tanah yang ditawar oleh oleh pengembang, ditawar 12 miliar. Ya, oleh dokter itu hanya diwakafkan kepada Darul Ulum, tapi dengan syarat katanya tolong dibangunkan di sini MI dan MTS unggulan. Alhamdulillah tidak menduga kami. Disitulah seorang dokter yang baru saja wafat, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Nah, beliau itu memberikan wakaf tanah itu, dan kami sudah bangun, sudah selesai sampai kelas 6 MI unggulan, dan sekarang sedang memikirkan untuk kelanjutannya, dan alhamdulillah masjidnya sudah jadi, tinggal pakannya dan seterusnya. Alhasil hadirin dan hadirat yang terhormat, ayo kita bertekad. Dimanapun saja berada, dana di Indonesia ini sudah melimpah. Tinggal nyukil di mana dana itu. Monggo, tinggal bisa jadi keluar dari Perumnas sendiri, tapi ingat di luar Perumnas itu melimpah dana itu. Dan itu kita cermati saja, sehingga dengan dana ini kalau kita kreatif mungkin bisa jadi target 1 itu bukan hal sukar, Pak. Bisa jadi lebih dari 1, Pak. Kalau 2 gimana, Pak besok? Silakan dirancang saja. Insya Allah bisa. Adik-adik yang muda-muda ini sudah canggih, sudah canggih. Adik-adik ini informasinya sudah bagus. Saya yakin andai kata kita sungguh-sungguh, jalan besar dari Allah terbuka bagi kita. Bapak-bapak sekalian beserta ibu-ibu, sebagai isi masjid, isi hal-hal keagamaan di dalam masjid, sebetulnya ibadah yang kita kenal dengan ibadah puasa itu ibadah yang tidak pernah ditinggal oleh umat-umat terdahulu. Dan ketahuilah, orang mulia di dunia ini antara lain dilatih dengan suka berpuasa. Puasa itu sering disebut sebagai pendidikan kemauan. Padahal di mana ada kemauan, di situ akan ada jalan.
Panjenengan usia berapapun saja, kalau dilatih kemauannya kayak masih muda saja. Ya, tolong yang sudah sepuh jangan cepat merasa sepuh. Biar usia sepuh, tapi kalau belum waktunya dicabut oleh Allah kan tetap ada. Maka lebih baik tetap kita siap hidup sehat saja. Yang suka minum air pagi misalnya 1 liter, ya minum saja. Habis bangun dari tidur, bismillahirrahmanirrahim, setengah liter ya, air putih tambah air hangat sedikit, bismillahirrahmanirrahim, berkah. Satu lagi, kalau kuat bagus ya, tidak akan takut ya dehidrasi, okay? Tidak takut itu. Bismillahirrahmanirrahim, sehat insyaallah. Darah lancar. Kalau darahnya pulang lancar, sholatnya yang bagus. Karena banyak kita sholatnya tidak bagus. Mohon maaf, mari kita sedikit-sedikit besok kalau puasa jangan salah rukuknya, jangan salah sujudnya. Saya sedikit sewu ge, biar saya tidak duduk saja. Sholat yang bagus, sempatkan kita ketika rukuknya itu sampai begini. Ruku itu bukan hanya menjulur begini, sampai ada yang begini rukunya. Ini bungkuk. Yang bagus ruku itu ya tetap saja begini, tapi arahkan ke 90 derajat begini. Tetap begini, tapi arahkan ini bisa tidak bungkuk. Imam Syafi'i berkata ruku yang bagus itu yang 90 derajat. Yang 90 derajat. Nah, yang sering urat apa? Kecapean ge. Nah, coba. Mudah-mudahan Allah akan kasih kesembuhan. Amin. Saya diberi informasi oleh kiai di Magelang karena banyak kawan yang kena saraf kejepit itu. Padahal kalau dari dokter, tidak semuanya dokter ahli ya, sampai kadang-kadang dioperasi. Itu lakukan ketika sujudnya mantap. Dan kalau sujud jangan merem. Sering kita sujud merem sehingga keluar kunang-kunang ya. Anda usah melek saja ketika sujud itu, tapi ini arahkan ketika sujud itu agak jauh sedikit. Ampun bungkuk begini, ini bungkuk namanya. Tapi agak ke depan, lepaskan kepala. Sempatkan berikat ini, sempatkan sampai nyet, sampai seakan-akan ini ditekan, sampai seperti ini, ya, rasakan itu. Itu katanya beberapa orang yang sudah mencoba itu, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Karena intinya ini kalau sudah begini kan tertarik kan, saraf di sini, saraf di mana, tertarik itu. Itu lakukan. Dan besok walaupun kadang-kadang tarawih cepat, jangan terlalu cepat. Sering kalau kita sujud lupa bahwa di antara 2 sujud, nah ada setelah sujud kan duduk di antara 2 sujud. Ini di antara 2 sujud ini yang disebut i'tidal. Ini kan ada doa bagus. Sering kita lupa di sini, cepat-cepat sampai doanya tidak dibaca. Padahal di situ Rabbi ghfirli, minta ampun kan. Warhamni, minta dirahmati Allah. Wajburni warfa'ni, ini kan luar biasa ini, minta posisi naik kan. Wahdini wa'afini wa'fu anni, itu minta petunjuk dan mohon ampunan juga. Ya, jangan lupa itu pada posisi ketika sujud ini penting. Lebih ketika sujud. Ketika sujud terakhir, terutama di akhir semua sholat kita, sempatkanlah mohon kepada Allah. Mohon apa kita? Kebanyakan permohonan itu dikabul oleh Allah.
Dan konon saraf di kepala ini kalau tidak melakukan sujud, ada darah katanya yang tidak netes ke saraf di otak ini. Ini penelitian di barat ya. Nah, dan itu yakin netesnya nyerep ya, saluran darah lancar ketika kita sudah melakukan sujud. Ya, benar. Mari, sehingga kita kalau sholat di masjid terutama, ya. Kalau saya tidak siap salat pakai begempuk ini, saya lebih enak salat pakai yang atos kalau saya, ya. Karena agak terganggu saya kalau begini ini. Kadang-kadang mau jeplang. Ya. Saya terserah kalau mau dipakai dia tidak apa-apa, tapi kalau saya tidak. Di Malaysia suka begini, Pak. Tebel-tebel di Malaysia itu. Sehingga di sini bambu juga. Subhanallah. Saya lebih senang yang keras-keras begini kalau saya. Terapi. Ya, terapi sekaligus. Hadirin beserta hadirin yang terhormat, agama adalah pegangan penting bagi kita. Panjenengan dengan saya bisa mulia kalau memuliakan agama. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat, bukan Allah minta apa-apa dari kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Aku. Tapi ada lanjutnya ayat ini, ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu ayyu'imun. Innallaha dzul quwwatil matin. Aku dengan menyuruh kamu sholat bukan seperti perkiraan orang-orang yang ingkar itu. Dikiranya aku minta rezeki, minta diberi makan dengan sholatmu. Tidak. Allah menyebut, ma uridu minkum mir rizqi. Aku tidak minta rezeki dari. Wa ma uridu ayyu'imun. Aku pun tidak minta diberi makan. Innallah dzul quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang maha kokoh. Hadirin dan hadirat, orang sholat, anak buah kita sholat, keturunan kita sholat. Sebetulnya sholat itu hak Allah dan kewajiban kita melakukan sholat. Kalau panjenengan dengan saya melakukan sholatnya dengan bagus, dengan benar, sudah lancar aktivitas tubuh ini. Mari yang sholatnya kemarin kadang-kadang hanya nyentuh. Ayo bersama-sama perbaiki saja, walaupun sudah sepuh. Siapa tahu dengan begitu lancar lagi saraf-saraf kita, lancar lagi saraf-saraf kita, di saraf di kepala sampai kaki. Karena yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusah. Sholat itu kan aqwal, ada ucapan-ucapan. Hanya jangan banter-banter gitu. Kadang-kadang kalau sholat kita kebanteran, teman sebelah terganggu, ya pakai bisik-bisik. Ada bisik-bisik. Dengan bahasa bisikan. Wa af'alun, sholat itu pakai gerak juga. Karena banyak kita malas bergerak ketika sholat. Ya kalau malas bergerak berarti badan tidak akan sehat. Yang bergerak itu hampir seluruh sekujur tubuh, hampir sekujur tubuh. Ya, kalau bergerak hampir sekujur tubuh berarti seluruh tubuh kita akan bisa mengalir baik darahnya. Kan ngaten nggih? Begitu mengalir deras darahnya berarti orang itu sehat insyaallah. Ya, tinggal makannya jangan keliru juga. Ikhtiarlah, jangan sampai makan barang haram tentunya, nah, dan pola makan diatur. Sehingga kalau pola makan diatur, minum air putih cukup, ya, insya Allah bagus. Ya, bagi yang suka kopi, tentunya masih boleh, ya, dengan jumlah terbatas juga, dan seterusnya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, yang penting ketika puasa besok, mungkin ada yang bertanya,
bagaimana baiknya ketika kita berpuasa. Kalau berpuasa, sempatkanlah melakukan sunnah puasa. Sunnah puasa itu antara lain adalah ya cepat dalam berbuka, lambat dalam sahur, ya. Kalau bisa begitu. Cepat berbuka, begitu dengar adzan, segeralah melakukan buka puasa, misalnya dengan minum dulu yang hangat atau makan yang buah-buahan begitu, kemudian lanjut makan, dan bisa juga sholat dulu baru kemudian lanjut makan. Nah, kalau sahurnya jangan isya langsung sahur. Hanya dengan alasan takut tidak bangun. Nah, kemudian isya sudah sahur. Yang bagus akhirkan sahur, ya taruhlah ya setengah jam sebelum subuh. Itu sudah sahur. Ya, syukur 10 menit sebelumnya sudah selesailah, sehingga tinggal sikat gigi dan seterusnya. Dengan demikian insya Allah puasa kita puasa sehat. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sering dalam niat lupa? Ada tidak panduan berniat 1 bulan? Nah, ini ada panduan niat 1 bulan, ikut gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik. Imam Malik ini imam di mana Imam Syafi'i pernah berguru kepadanya. Dalam berguru kepada beliau ini, Imam Syafi'i itu ya tentunya banyak mendapatkan sesuatu dari Imam Malik, sehingga banyak mazhab Syafi'i kadang-kadang kalau ada kurang ya itba saja kepada Imam Malik. Panjenengan kalau mau pakai ini boleh saja, berniat 1 bulan penuh dulu puasa. Kalau lupa yang tiap hari tidak niat, insya Allah ini sudah tercukupi. Tapi kalau habis isya niat saja tidak apa-apa ya. Tapi yang 1 bulan ini kita lakukan saja. Coba saya ingat mudah-mudahan keluar. Nawaitu begini niatnya. Ya, sauma sebentar. Ya.